Selamat sore semuanya, para pemirsa daripada Mukjizat hari ini. Perkenalkan, nama saya Ivan dan ini istri saya, Lisa. Jadi terima kasih untuk dari teman-teman dari MHI sudah mengundang kami untuk bisa berbagi betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Awalnya yang bisa pahami adalah Lisa kan memang punya existing ambeien, sudah ada existing ambeien wasir. Jadi saat itu kurang lebih Juni 2018 lah, Juni 2018 Lisa pendarahan itu keluar dari duburnya. Jadi pertama pikir ya itu tadi wasir. Ternyata bulan demi bulan ya kan dari Juni ke Juli sampai akhirnya ke Desember tuh. Jadi tapi memang waktu itu Lisa nggak cerita ke Ivan karena memang saya nggak ngerti, mungkin dia pikir masih normal, tapi akhirnya satu titik di Desember makin hebat pendarahannya ya. Jadi sorry, bukan hanya keluar dengan fisis ya atau pup ya, tapi benar-benar darah yang keluar sampai satu titik di mana pertengahan Desember itu darah itu keluar sudah kayak puding gitu, banyak banget jumlahnya dan agak kental lah gitu kurang lebih. Nah akhirnya makanya Ivan tahu, terus kemudian nggak berapa lama ya udah Ivan bawa ke rumah sakit. Saat itu bawa rumah sakit ke daerah kota. Nah di situ nggak berapa lama Lisa pingsan. Jadi ya awalnya di situ awalnya dari pendarahan, pikirnya adalah wasit, ternyata setelah singkatnya ya setelah didiagnosa oleh dokter, nah itu ternyata hasilnya adalah adenokarsinoma, yaitu kanker adeno gitu. Prosesnya itu kami bukan datang dari keluarga yang berkecukupan lah, kami bukan datang dari keluarga yang banyak uang lah ya. Jadi waktu itu kami coba tempuh jalur pakai BPJS, cuman memang nggak ngerti kenapa ya nggak gitu baik lah, ibaratnya nggak gitu baik, nggak dapat solusi. Akhirnya kami memutuskan untuk coba ambil second opinion ya, kita cari-cari opini lain di saat itu dapat referensi di Malaysia di Penang. Nah tapi bagaimana kami nggak punya duit nih, karena memang sebelum itu pun kami juga punya kerjaan merugi lah ya, merugi, akhirnya tutup. Nah itu akhirnya kebetulan memang cici dia ada mobil satu, mobil Karimun. Nah itu saat itu dijual kurang lebih 60 juta, 60 juta. Nah 60 juta itu pun juga harganya harga kompensasi dari teman. Jadi memang dia beli agak tinggi supaya buat bantu kami gitu loh. Nah akhirnya kami pergi ke Pineng. Kurang lebih tindakan pertama itu yang disarankan adalah tutup dubur. Jadi dubur itu ditutup karena memang posisi kansernya ada di dubur. Nah pindah ke perut. Nah tentunya sebagai seorang wanita tiba-tiba hal itu kejadian seperti layaknya dia merasa malu akan dirinya sendiri. Saat itu Lisa malah merasa nggak enak sama saya gitu, karena apa, dia sekarang nantinya dia cacat gitu kurang lebih karena operasi pertama ini. Saya bilang nggak apa-apa gitu, maksudnya saya bilang nggak apa-apa, maksudnya saya terima kamu apa adanya. Jadi kalau memang mau lakukan operasi ini lakukanlah. Cuman ya itu, duit hanya cukup buat operasi satu kali doang, udah. Tapi saat itu nggak tahu kenapa ada semacam apa ya, kayak mungkin tanda-tanda kali ya, saya Ivan pribadi sih bisa dikatakan kurang sensitif kali, tapi Lisa yang menerima tanda-tanda tersebut gitu loh. Ada mimpi-mimpi yang Lisa mesti alami, mimpi tentang Efesus. Tiba-tiba Lisa bisa mimpi tentang Efesus yang bicara cuma 6 pasal, yang bicara soal bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu loh. Kan 6 pasal doang, tapi bicara soal bagaimana jadi seorang pribadi, kayak misalnya jadi ayah, jadi anak, jadi pasangan, jadi apapun itulah dalam konteks daripada kehidupan kita sebagai manusia gitu. Nah kemudian Lisa juga mimpi ada soal bagaimana dia itu terpisah sama anak-anak, kemudian dia dibawa ke sebuah area daerah yang bukan banyak pintunya, dan pintu-pintu tersebut ada tulisan seperti pintu dosa lah ya, pintu dosa. Dan setiap kali ada orang masuk ke pintu tersebut, orang itu akan terperanjat, akan terperangkap dan akhirnya tersesat lah. Nah, tapi
buat Lisa sendiri di mimpi tersebut, eh, begitu masuk, dia pengen nyelamatin orang-orang tersebut yang di dalam, pengen narik keluar, ibaratnya kayak gitu lah. Ini suatu hal yang Ivan pribadi pun, apa ya, kok bisa mimpi seperti ini? Apakah memang ini wajarkah atau memang ada pesan tersembunyi di dalamnya gitu loh? Iya gitu loh. Tapi kalau misalkan kan sekarang kan itu kan 2018, sekarang kan udah 2024. Tapi memang kami benar-benar kami kepingin kami berdua, kami tuh terpisah sama anak-anak kurang lebih setahun. Terpisah sama anak-anak, kami punya 2 anak, putri dan putra, kami terpisah selama ya kurang lebih setahunan. Itu waktu itu mereka tuh masih umur 10 dan umur 5 tahun. Nah sekarang mereka udah begitu, udah hampir 16 dan hampir 11 tahun gitu loh. Jadi tapi di situ ya itu yang tadi, kami tuh banyak, bukannya gimana ya, mungkin Tuhan mau pakai kami dengan apa caranya dia, cuman kami nggak ngerti harus bagaimananya, karena again, meskipun kami Kristen dari kecil pun juga bukan berarti kami hidupnya benar gitu loh. Terus ngomong kayak gitu. Terus kemudian ada satu mimpi lagi di mana Lisa di rumah teman baiknya itu penuh dengan darah gerbangnya, terus Lisa bersihin dengan tangannya darah itu dengan bersih. Jadi banyak hal yang seperti apa ya, yang sifatnya mungkin kok orang Kristen percaya mimpi sih, kayak gitu-gitu. Tapi ya kami percaya kalau memang Tuhan tuh mencoba komunikasi sama kami, pasti dengan berbagai cara gitu loh. Nah, singkat ceritanya, akhirnya kami ada sempat ke beberapa tempat di Pineng, semacam saya pribadi lah, kayak nantangin Tuhan tuh maunya apa sih sebenarnya gitu loh. Karena saya nggak dapat apa yang saya dapat gitu loh. Akhirnya kami ke Pineng, terus mimpi lah, terus dalam artian jadi waktu itu akhir tahun 2018 Desember. Saat itu saya pribadi berpikir tuh bahwa ini seperti Natal kami yang terakhir, karena Lisa kena sakit keras, terus ini punya saya banyak ngaco-ngaco udah ibaratnya gitulah. Terus kemudian ada satu momen di mana bahwa Lisa mimpi Efesus dan pintu-pintu kan. Nah, akhirnya kami memutusin untuk ibadah di Penang, satu gereja di Pineng. Nah, lucunya pas begitu buka, dia punya kayak semacam kayak apa warta gereja gitu, kayak renungan harian, isinya tuh Efesus, terus pendetanya khotbah juga soal pintu-pintu dosa. Loh, kok bisa sama begini ya? Apa yang terjadi? Apa mungkin ya pemahaman kami, apa mungkin kami sederhananya kami berserah diri aja udah gitu loh. Kami akhirnya apakah usah jalanin operasi, apa kami pulang aja gitu, kurang lebih gitu kan. Jadi akhirnya udah, singkat cerita, kayaknya semacam kayak konfirmasi buat kami, oke lah kami pulang lah. Nggak lakukan tindakan apa-apa. Tapi memang saat itu juga, waktu kami mau juga tarik duit dari ATM pun, yang hari pertama bisa ATM-nya, tiba-tiba hari itu ATM-nya ada kali 8-11 biji kali, semuanya mati. ATM-nya nggak rusak. Misalnya ATM-nya nggak bisa dipakai, rusak semua gitu. Sedangkan itu ATM kami kan mau pakai buat tarik duit kan. Jadi apakah ini tandanya mungkin Tuhan nggak mau kita berobat, maksudnya nggak mau Lisa berobat semua. Akhirnya ya, akhirnya kami pulang, terus akhirnya Februari datang, Cynthia, Imlek, ternyata Lisa mengalami yang namanya serangan lagi. Nah di saat itu, jadi posisi kansernya Lisa tuh ada di dubur. Dubur ini, sorry ya, bukan Ivan mau coba eksploitasi atau gimana. Jadi ini dubur, depannya adalah vagina. Ya, ada pembatas di situ. Nah, kansernya tuh di sini. Nah, kansernya itu sudah menggerogoti dinding daripada pemisah antara dubur dan vagina. Jadi sorry maaf. Ya makanya Lisa tuh kayak berasa ada daging yang putus. Jadi kenapa bisa kayak begitu? Jadi kayak contoh kayak kentut, kayak pup, terus kayak darah, yang pendarahan itu semua keluar dari depan, semua keluar dari vagina. Sorry ya. Jadi karena memang posisi dubur itu sudah ketutup sama kanker, dan itu bisa dilihat dari luar ada kanker di situ, dan itu rasanya sakit sekali. Apa yang Lisa curahkan saat itu kepada Tuhan bisa jadi berkat buat orang-orang gitu loh. Jadi memang itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Udah itu lagu itu plus lagi itu dapat award juga. Jadi kayak semacam kayak hidup Lisa tuh ada artinya gitu. Hidup kami ada artinya gitu. Jadi apakah ini ya yang
Tuhan rencanakan. Tadi baik lagi. Jadi waktu 2019 itu Februari kami akhirnya putuskan akhirnya ya udah ke Pineng lagi ya, tapi beda rumah sakit. Jadi beda rumah sakit. Nah, itu pun juga lucu sebenarnya, waktu itu bisa negosiasi kayak semacam untuk minta sama Tuhan, Tuhan tolong deh, jika Tuhan angkat kesakitan saya hari ini, hari itu hari Minggu, saya janji deh berobat gitu misalkan. Janji deh mau pergi berobat gitu kan. Tapi benar, saat itu jam 2 siang tiba-tiba Lisa bisa bangun dan bisa jalan, bisa loncat-loncat kayak anak kecil kegirangan gitu loh. Dia tadinya cuma baringan doang selama 4 hari, tiba-tiba bisa loncat kegirangan kayak anak kecil tuh. Akhirnya saking semangatnya kan, yang jagain kan mama saya. Dia tuh Lisa tuh sampai terhuyung-huyung, karena kan udah 4 hari tiduran doang kan, terhuyung-huyung. Makanya dia pengen pergi. Nah, terus akhirnya Lisa kasih tahu Ivan lagi pelayanan di gereja. Wah, Ivan juga senang dengarnya gitu kan. Nah, akhirnya singkatnya kami putusin tuh hari Minggu. Seninnya kami putusin pergi. Nah, namanya kalau orang terbang, kita ngomong beli tiket 1 hari sebelumnya, harganya mahal banget kan, tentunya kan. Terus kemudian kami coba lihat, Ivan pribadi lihat di portal-portal di aplikasi pembelian tiket gitu ya, penjualan tiket ya. Itu ternyata transitnya kurang lebih 6 jam, 7 jam, ada yang 12 jam, terus udah itu harga plus lebih mahal. Akhirnya Ivan saat itu nggak tahu kenapa ya, bisa tiba-tiba ada yang lewat gitu di pikiran, Tokopedia gitu kan. Akhirnya udah Ivan coba cek di Tokopedia, dan lucunya ketemu tiket yang paling murah dengan transit hanya nggak sampai sejam. Jadi apa ya, ini kayak semacam, oh ya luar biasa Tuhan ya, ada semacam kayak penyertaan di situ. Nah, ya akhirnya sampai di Penang, kami ketemu sama satu cici yang luar biasa, namanya Cilena. Nah, Cilena bilang, singkatnya ya, Cilena juga pasien di situ. Cilena bilang saat itu, Van, untuk dokternya kasusnya Lisa ada 2, dokter Chinese, dokter India. Nah, yang Cici Lena pakai dia dokter Chinese. Nah, biasanya kalau kita namanya terima referensi, tentunya kan kita akan ikutin referensi. Nah, tapi saat itu Lisa ngomong, Cici, kami bawa dalam doa dulu ya. Itu suatu hal, terus ngomong suatu hal yang kami jarang lakukan sebelumnya gitu loh. Kami sekali lagi kami akuin, bukannya kami nggak sesuci itulah, masa gitu, nggak seiman itulah. Jadi akhirnya udah kami putusin, kami pulang dulu ke apartemen kami tuh ukurannya tuh kurang lebih 2x3 lah, kecil, kamar kecil gitu. Iya, jadi di situ makanya kami muji Tuhan, kami berdoa sama Tuhan. Terus kemudian akhirnya malamnya Lisa dikasih mimpi lagi, mimpi soal di dokter. Nah, dokter pertama yang Chinese itu manggil Lisa ke dalam ruangan prakteknya. Lisa nggak bisa bangun dari tempatnya. Nah, singkatnya dokter kedua panggil, dokter India panggil. Lisa bisa bangun dan Lisa bisa menghampiri dokter tersebut. Singkat ceritanya, paginya Lisa bilang sama Ivan, terus kami juga akhirnya bilang sama Cilena, kayaknya kami pergi ke dokter India. Tuhan kirim malaikat tanpa sayap lah ya, tiba-tiba ada yang, ya memang yang kalau yang Ivan pahamin, yang Ivan tahu adalah Cilena yang mungkin dia secara namanya ya, secara mandiri, nggak pakai ngomong-ngomong sama kami, dia coba ngumpulin dana. Cuman saat itu dia sampai heran-heran. Biasanya kalau dia coba ngumpulin dana, selama ini nggak pernah dapat banyak. Tapi kali itu dia bisa dapat banyak. Dan kemudian juga dari orang-orang yang memang membantu Cilena dalam menggalang dana, Ciacau juga ada, tambah satu Ciacau juga, Cisofaida lah. Setelah itu kami tuh sampai terima telepon dari orang yang orang kami yang nggak kenal siapa. Ivan juga takut terima duitnya kan gitu maksudnya. Tapi hampir setahun tuh Tuhan cukupin segala, dari operasi pertama, dari radiasi yang 33 kali, dari operasi yang kedua, dari terus kemudian next step-nya adalah kemoterapi, jahitan sobek, 30, terus tinggal di sana hampir setahun. Itu semua kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu. Karena memang benar-benar Tuhan tuh benar-benar gerakan hati orang untuk bantu kami luar biasa. Jadi dari yang 45 juta sampai kurang lebih 1 M itu cukup. Tapi memang prosesnya nggak mudah. Banyak sekali memang
and down seperti layaknya hidup ya. Kalau misalkan pernah kita saksikan orang yang lagi berbaring gitu ya di ICU, ada kayak semacam kayak ini kan. Itu menunjuk ya, ada satu pendeta kasih satu umpama seperti itu. Jadi di saat lagi naik baik, tapi juga ada momen di mana turun. Ini yang namanya fase daripada kehidupan. Kalau jalannya begini, itu kan namanya kan makanya kan nggak ada kehidupan lah ya. Makanya tapi again setelah dari vonis 3 bulan itu, Ivan tanya sama Lisa, sekarang oke, 3 bulan dokter ngomong kamu punya sisa umur, sekarang kamu mau pakai buat apa? Ya, kamu mau pakai buat marah-marah, buat nangis, buat kecewa sama Tuhan, itu terserah kamu. Cuman ada pilihan yang kedua. Dan yang kedua adalah kamu bisa berbuat banyak hal, merencanakan banyak hal buat anak-anak dari sekarang. Ivan bilang jangan sampai ada penyesalan. Terus Ivan juga bilang, orang sehat belum tentu umur panjang, orang sakit belum tentu umur pendek. Umur di tangan Tuhan. Ya, jadi pakailah buat hal-hal yang positif, buat hal-hal yang baik. Luar biasa. Nah, ada satu pendeta yang singkatnya adalah doain Lisa. Ya, doain Lisa saat itu. Nah, Lisa itu yang Ivan bilang tadi sebelumnya, tumornya Lisa itu kansernya Lisa itu yang di dubur itu nggak usah dimasukin jari pun udah kelihatan dari luar itu ada kanker di situ kelihatan. Nah, setelah didoain sama pastor ini, ya pastornya bilang, ini bukan saya yang hebat, ini juga bukan karena minyak urapan, ini karena Tuhan yang punya kuasa dan kamu percaya Tuhan punya kuasa gitu. Jadi ada semacam doa, kurang lebih doa kayak begitu. Dan akhirnya siangnya itu setelah pulang dari ibadah, benjolan itu keluar dari bisa bilang kayaknya ada yang sebesar bola bakso kali ya, atau bakso atau bola bekel gitu kali ya. Jadi Lisa bilang ada suatu keluar, akhirnya keluar tuh, dan itu bukan darah, memang kayak gumpalan daging. Dan kami kan nggak paham. Akhirnya kami konfirmasi ke dokter besok harinya. Dokter bilang, masa sih? Akhirnya dia pertama yang bisa dia lihat doang, dia sampai masukin jari si Lisanya gitu, maksudnya dokter masukin jari untuk memastikan, ya lu hilang, enggak hilang, bukan ngecil, dia ada berapa ini, jadi dia satunya hilang gitu loh. Jadi sehingga dengan kondisi tersebutlah akhirnya Lisa bisa lanjut ke fase berikutnya, yaitu pengangkatan. Kalau ini nggak keluar, Lisa nggak bisa dioperasi. Karena kalau ini yang memang ada yang gede, karena kan Lisa kan memang ada polip-polip yang memang sudah tumbuh besar jadi kanker. Nah, ada yang berdempetan. Jadi yang satu yang besar ini yang menghalangi justru udah nggak ada. Nah, karena ini udah nggak ada, makanya bisa dilakukan fase berikutnya itu pengangkatan rektum. Jadi ususnya Lisa tuh masih diangkat dari dubur sampai ke rektum itu kurang lebih 30 cm. Angkat semua. Jadi benjolannya itu sempat keluar dari dubur itu. Ya, dari dubur itu. Jadi suatu hal yang dokter bilang, ini benar-benar jarang banget kejadian. Masa iya, saya bilang, kayak saya, Ivan kan juga agak gimana. Tapi itulah yang terjadi. Makanya sampai sekarang pun akhirnya ya udah, Ivan juga masih dalam kondisi itu nggak percaya lah gitu maksudnya. Nggak percaya bahwa itu semua kejadian. Kenapa? Dari seorang suster ketemu seorang marketing ini. Nah, dari marketing ini yang nunjukin sebuah gereja ini, dan akhirnya gereja ini menjadi rumah kami yang kedua di sana di Penang di Malaysia. Begitu kami datang udah kayak disambut luar biasa lah. Gitu. Karena apa? Waktu itu juga karena hal itu terjadi, bisa-bisanya kami orang asing dikasih kesempatan untuk bersaksi. Yang notabene sebenarnya orang lokal pun mau bersaksi nggak bisa, susah. Tapi buat kami dikasih waktu untuk kesaksian, itu tuh kemudian nyanyi lagu yang tadi hari-hari yang ya jadi mengucap syukur. Nah, itu nyanyi pertama kali di situ. Begitu selesai nyanyi hari-hari pakai bahasa Inggris yang terbatas, terus nyanyinya juga pakai bahasa Indonesia. Selesai ibadah, itu orang pada pelukin Ivan, ada yang nangis, ada yang apa, akhirnya ada yang ngotot mau ketemu Lisa, mau kayak itu benar-benar dari sejak saat itu bisa dikatakan meskipun kami di Malaysia kami nggak sendirian. Kasih Tuhan tuh benar-benar menyertai kami lewat orang-orang yang ada di Penang. Jadi bukannya mau gimana ya, kalau banyak sekali pasien-pasien kalau keluar negeri pengen teman sendirian atau sama pasangannya, kurang lebih sama keluarganya. Kalau Ivan mau udah kayak hampir tiap hari diajakin makan keluar, makan siang, makan malam, antar jemput bandara. Suatu hal yang menurut kami itu ada suatu hal yang kami siapa sih gitu. Apalagi di negeri orang gitu loh, di negeri jiran gitu.
kami siapa sih? Kami juga maksudnya berasa, tapi ya itu penyertaan Tuhan tuh luar biasa sekali. Meskipun dalam artian ya, Ivan saat itu berpikir ya Tuhan, kok begini amat ya hidupnya udah susah, udah bisnis kena tipu lah ini segala, terus ketimpa penyakit, ya ampun Tuhan gitu kan. Terus Ivan juga bilang saat itu sama Lisa, ya Tuhan kenapa sih masih Lisa, kenapa nggak saya aja, kayaknya saya berasa lebih pantas untuk kena sakit gitu kan. Tapi begitu liatin proses yang Lisa alamin, Ivan bilang untung bukan Ivan gitu. Jadi suatu hal yang memang Lisa yang memang kayaknya dipilih Tuhan untuk mengalami semua ini, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan akan menyertai Lisa, dan Lisa adalah orang pribadi yang kuat gitu. Karena again, karena imannya itulah yang Ivan bilang tadi di awal-awal, bahwa di tengah sakit pun Lisa masih bisa mengucap syukur. Itu suatu hal yang menurut Ivan sampai sekarang pun luar biasa. Singkat ceritanya, selama kami di Penang itu, setiap kali Lisa mengalami suatu hal yang nggak enak, nggak bisa tidur, pasca operasinya sakit, radiasi, karena itu luka bakar karena radiasi. Setiap ada momen Lisa pasti bikin kata-kata, dan nggak tahu kenapa kata-kata tersebut akhirnya jadi lagu. Dan Ivan dapat hadiah luar biasa dari teman-teman di Malaysia, adalah Ivan dikasih satu keyboard. Memang Ivan bisa main keyboard lah. Jadi Ivan main keyboard, jadi buat Ivan bisa rekaman lagu-lagu tersebut di apartemen itu, di kamar itu. Iya, jadi akhirnya satu album itu jadi ya karena memang di Malaysia itu. Jadi sampai sekarang itu kurang lebih akhirnya ya udah semacam kayak apa ya, kayak arti hidup kami apakah seperti ini gitu. Akhirnya Ivan ya udah, akhirnya kami Lisa terus menulis lagu demi lagu. Tujuannya sekali lagi bukan untuk popularitas, bukan untuk namanya buat benefit kami pribadi. Kami hanya mengekspresikan betapa besarnya cintanya Tuhan, kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya, jadi setiap lirik yang memang lagu yang kami buat itu memang datangnya dari curahan hatinya Lisa gitu. Jadi itu suatu hal yang kayak gini ya, ibaratnya kayak pintu tadi ya, pintu Jaklim ini pintu yang konteksnya berbeda. Ibaratnya kita mau menuju suatu pintu nih, pintu yang kita harapkan nih, tiba-tiba pintu itu tertutup depan mukanya kita. Loh, kok bisa ketutup nih pintu ya? Tapi Tuhan tuh sebenarnya sediain pintu yang lain, yang mungkin menurut kita pintu ini baik, tapi Tuhan tuh siapkan yang lebih baik, yang sederhananya kita mesti cukup ambil kayak semacam usaha buat berjalan ke pintu yang berikutnya gitu loh, yang memang Tuhan sudah bukakan gitu loh. Memang sih terus ngomong, kami masih tahap belajar. Kami bukan bilang kami sudah baik adanya, enggak. Kami tetap belajar. Kami belajar sambil mencari apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Ya, makanya belum lama ini, kemarin 1 Maret kemarin, rilislah lagu satu yang berjudul Gembala yang Baik. Nah, itu makanya hasil kolaborasi kami dengan Billy Simpson. Nah, yang nyanyi adalah adiknya Ivan, namanya Sonia. Nah, itu bicara soal, ya lagu itu intinya adalah bicara soal Tuhan itu punya rencana loh buat kita. Mungkin rencananya ini mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, cuman sederhana aja, ikutin aja. Tuhan tahu yang terbaik. Apapun yang ini Ivan quote daripada kata-katanya Lisa ya. Apapun itu masalah yang kita hadapin sekarang tentunya berbeda-beda. Ada yang sakit penyakit, ada yang mungkin masalah ekonomi, ada yang mungkin masalah keluarga. Kalau kita tiga-tiganya masuk semua, 3 in 1 gitu. Jadi masalah ekonomi iya, masalah sakit iya, masalah keluarga iya. Makanya tapi tetaplah mengucap syukur, percaya sekali lagi kita justru di saat itulah menurut Ivan pribadi adalah momen di mana Tuhan memanggil kita untuk kembali pulang, dekat lagi sama Tuhan. Jadi kalau untuk Lisa sendiri, kalau dari satu album itu temanya adalah bagaimana kita berserah, percaya sama Tuhan, bersyukur, berharap sama Tuhan saja. Jangan berharap sama yang lain. Ya, jadi selalu yakin dan percaya Tuhan tahu yang terbaik. Karena again kita apa ya? Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita lah.